jangan sampai berhenti di situ, istirahat di situ jangan sampai, karena di situ ada apa ya, cari konco orang-orang yang dulu mati di situ atau waktu ngebom tertek itu kan korban tentara banyak waktu itu. Terus pojok yang timur itu ada punden yang keren, makam di atasnya itu. Iya, Cangar, punden Cangar. Cangar itu dulu desa, pundennya ya di situ. Itu makam siapa? Waktu dinamit watu, Membelah watu pecah, tentaranya katut semuanya, 7 orang waktu itu. 7 orang. Meledak. Kami bertemu seorang lelaki sepuh di sebuah rumah yang ada di Sendi. Dengan suara pelan, beliau mulai menceritakan sesuatu yang membuat suasana mendadak hening. Ternyata saat pembangunan jembatan itu berlangsung, kondisi medan sangat ekstrim. Material harus satu persatu dipikul. Seperti apa cerita lebih lengkapnya? Cerita semakin dalam sebetulnya ada apa di pembangunan jembatan waktu itu. Inilah kisah nyata pembuatan jembatan Cangar. Kenapa sih kok sampai terjadi sebuah insiden yang beruntun lah tuh, belum ada 1 bulan sudah ada terjadi lagi pemuda yang melakukan bundir di situ. Apakah ada kaitannya dengan kemistisan dari jalur Cangar atau desa Guntukan Sendi atau jalur mana itu Punden Sendi tadi, Mbak? Iya. Kira-kira. Kalau dari sudut pandang spiritual jenengan pripun, Mbak? Kalau menurut saya sih ya dulur-dulur yang mau lewat, yang penting itu maksud selawat atau salam dan lain sebagainya itu penting. Yang kedua, jangan sampai berhenti di situ, istirahat di situ jangan sampai, karena di situ ada apa ya, cari konco orang-orang yang dulu mati di situ atau waktu ngebom tertek itu kan korban tentara banyak waktu itu. Terus pojok yang timur itu ada punden yang keren, makam di atasnya itu. Iya, Cangar, punden Cangar itu. Cangar itu dulu desa, pundennya ya di situ. Itu makam siapa, Mbak? Saya kurang niku kalau dihubungkan masih saudaranya di Gunung Kursi atau di Repyak Sunan Pangkat. Iya, Sunan Pangkat. Jadi mungkin menurut sudut pandang panjenengan, sebuah kejadian yang beruntun itu ada kaitannya dengan termasuk punden tadi. Iya. Kan, terus juga ada sejarah waktu pembuatan jembatan sendiri itu kan melibatkan beberapa karyawan. Iya. Yang juga ada korban nyawa waktu. Iya. Pengumuman itu. Tentara juga warga juga? Enggak, tentara Tipur waktu itu. Waktu dinamit watu, membelah watu pecah, tentaranya katut semuanya, 7 orang waktu itu. 7 orang? Iya, meledak. Terus tadi juga jenengan menyampaikan
ada pantangan ya, kalau bisa jangan ya berhenti di jembatan Iya. tersebut. Kalau bisa jangan sampai berhenti situ, terus leren-leren rokokan di pojok itu tetap, dan jangan sampai. Kadang-kadang ini itu tadi terjadinya sering leren di situ, nyempuk-nyempuk tertek, akhirnya itu tadi menjadi 2 kali bunuh diri 1 bulan. Jadi ada energi yang membuat orang itu ketika berada di lokasi tersebut dengan pikiran kosong, Iya, itu tiba-tiba masuk ke sebuah dimensi lain, iya, terbawa mereka yang sudah ada lebih dulu di sana, iya. korban-korban yang sudah meninggal dari dulu itu. Ya, pikiran kosong tadi kan dimasuki roh-roh jahat yang cari konco tadi. Cari konco ya. Iya. Jadi jenengan juga menggarisbawahi itu mereka-mereka yang sudah mengakhiri hidupnya di sana itu dijadikan konco, oleh mereka-mereka yang Iya. sudah meninggal di lokasi Iya. tersebut, Mbak. Matinya kan mati kak tutup akhirat, Mas. Jadi alamat baru termasuk. Itu ya, Mbak ya. Iya. Tutup akhirat besok dina kiamat ketuk. Ngambang gitu arwahnya. Iya. Itu dari pengamatan panjenengan sendiri, mereka-mereka itu punya masalah pribadi ataukah memang benar-benar terseret oleh hal gaib di situ, Mbak? Ya, manusia itu walaupun sak kuat-kuatnya iman, kalau kosong sak menit aja, jangan sak menit, sak strip aja, itu gampang dimasuki panca-panca roh jahat. Iya. Apalagi di tempat yang pas. Apalagi di sendi. Nek gak pinter-pinter, ya Pak ya, hati-hatilah. Sama. Sudah dari rumah membawa masalah, nyampe sana pikiran kosong, akhirnya Iya. yo iki koncoku kan gitu. Iya. Kan sekarang itu sudah waktunya cari bolong. Kemarin ketua adat desa Sendi juga menyampaikan seandainya hal itu tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kejadian itu terus menerus karena golek bolo kalau nggak salah ya. Insya Allah gitu, Mbak. Pak Tony kemarin Karena kan Pak di Tony. waktu terjadinya yang pertama, ya ngapunten ya Mas, nggih. Iya, Saya juga wong biasa. iya. Kalau dari orang dulu itu kalau matinya wage itu mesti membawa anu Mas, membawa rewang. Golek bolo. Paling tidak 7. 7. Iya. Makanya sebelum apa ya, rewange teko iku aja sampai terjadi seperti itu. Ya apa carane? Nah, gitu. Monggo bareng-bareng kita disyukuri ritual bareng-bareng, berdoa bareng-bareng. Niku engko insyaallah niku saged anu. Segera selesai ya. Segera selesai. Tidak sampai Tutup lah, gak sampai terjadi. terjadi. Wong kula niku sering waktu ruah bumi bareng teng mriki niku mesti kula niku sowan teng bawah situ, Mas. Di mananya, Pakai Pak? sesaji, bawah jembatan. Di bawah jembatan Sanggar. Iya. Tanya orang-orang sini, saya bawa sesaji itu paling tidak 17 sesaji. Kalau ruah desa itu, kalau wayangan itu. Iya. Dari Cangar, Kutukan Sendi, sampai ini sumber-sumber semua ini. Itu saya kasih tahu lah maksudnya. Ngawroi dari wong Jawa nih. Unggah-ungguhe nggih, Pak. Unggah-ungguhe, oh iki ngawroi iki, pelune iki ya jenenge ngenai mangan sing ora ketok kan repot sih Mas, sulit sih lek gak anu. Gitu loh. Jadi kita uri-uri, iku ojo sampai lali. Niku jelas mengatakan gitu kalau ada orang yang ngerti loh Mas. Iya. Enggak kok jaring ini enggak. Asine mek ngono tok. Soale bumine ya wis Iya. tuwa. Masuk akal juga karena di penyampaian Mbak Tony kemarin juga seperti itu. Nggih. Akan ada kejadian Nah. seperti ini lagi dan terulang lagi seandainya tidak diadakan tahlilan atau Nah, ruwatan di lokasi situ. Kan Niku gitu. ruwatannya kudu seimbang Mas. Jadi antara wilayah Batu ya Cangar sama sini tuh sesepuh kudu anu, Saling kudu gitu ya. ada saling berdoa. Karena dua wilayah ya Mbak Dua ya, wilayah. perbatasan Batu sama Mojokerto ya. Nah, gitu. Jadi harus kompak harinya. Harus kompak. Oh, saya niki guys saji gini, lah situ sowannya seperti itu minta dengan keamanannya gimana. Nah, lainnya juga gitu. Supaya nanti kejadian seperti ini sudah tertutup, tidak ada lagi. Itu loh Mas. Ya. Kemungkinan seperti itu.
Tapi entah kalau ada lain-lain itu enggak tahu. Kalau saya sendiri dengan rasaku dhewe Iya, Mas iku seperti iku Mas. Jenengan sendiri meyakini bahwa hal itu bisa saja itu terjadi ya. seperti niku. Kalau dhewe niki nggak hitungane wonten mriki nggih dangu jan Mas mulai 2005 lah misalnya niku. Tapi alhamdulillah niku ada terjadi apa-apa niku mesti ada kontak rasa. Ada pemberitahuan Gitu loh. batin. Tapi saya nggak bisa menyampaikan dengan bola-bola itu kadang-kadang ya yang paham. Oke. Kalau yang nggak paham nanti diarani muslim Iya, nah, takutnya itu salah panerimo. salah Nggih, bilang nggih. nggih. Jadi kula mawon ngeten iki lan jenengan baru takon nggih. Ada sambungannya. Mulai zamannya longsoran itu sudah saya bilang gitu Mas. Oh gitu. Nggih. Tapi kadang-kadang tuh nggak ada kekompakan antara sana dan sini. Dan bahasan seperti ini biasanya disepelekan, Pak. Nggak Ya? disepelekan. Ngomong opo kan gitu ya. Oh gila, kebanyakan itu. Nggih, nggih, nggih. Ada Mas itu Mas. Kula niki sing suwun niku lek saged niku kancane nggih ndonga bareng-bareng. Iya. Di samping kita dipasrahkan, yang dari sana juga dipasrahkan, yang dari sini masyarakat, nah nanti baru kita tahlili sama-sama.